Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan tumbuh kembang anak speech delay. Apa sih speech delay itu? Yuk kita pelajari bersama Tanya Dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu gangguan perkembangan pada anak, speech delay. Yuk langsung saja kita tanyakan ke Dokter Ari Ratna. Halo dok. Halo Mbak Gita. Dok, speech delay itu tanda-tandanya seperti apa sih dok? Oke, iya. Jadi memang saat ini kasus terbanyak di rehabilitasi medik adalah anak-anak datang dengan speech delay atau keterlambatan bicara. Anak-anak dengan keterlambatan bicara yang paling gampang tandanya adalah yang pertama misalnya secepat mungkin ya di usia 1 tahun anak belum bisa menunjuk sesuatu. Jadi belum bisa menggunakan gerakan untuk menunjukkan sesuatu. Kemudian yang paling mudah lagi adalah ketika dia 18 bulan, anak belum bisa mengucapkan satu kata yang jelas dan terarah. Jadi kadang anak tuh bisa ngomong mama, papa, tapi dia nggak tahu maksudnya apa. Jadi hanya mengulang. Atau di usia 2 tahun dia hanya bisa menirukan kata. Jadi anak belum bisa berbahasa untuk berkomunikasi. Gitu Mbak Gita. Kemudian dok, faktor utama dari speech delay sendiri itu seperti apa dok? Iya, untuk speech delay itu kan penyebabnya banyak. Kita harus cari dulu, memastikan dulu penyebabnya apa. Pertama, apakah memang karena ada gangguan anatomi, gangguan pendengaran, sehingga kita perlu ke dokter THT untuk memastikan apakah secara anatomi baik. Ketika anatomi baik, lalu kita memikirkan lagi penyebab yang lain. Yaitu misalnya kurangnya stimulasi. Jadi ibu terlalu sibuk atau yang sekarang banyak sekali adalah gadget ya, screen time terlalu lama sehingga anak hanya mengerti melihat tapi tidak memahami apa itu bahasa dan bagaimana menggunakannya. Itu kemudian atau kalau tidak bisa juga anak-anak dengan retardasi mental atau IQ yang kurang sehingga anak tidak mampu belajar. Kadang ibunya bilang kok anak saya kok lama sekali ya bicaranya, bisa jadi juga karena itu. Nah, jadi penyebabnya bisa karena gangguan pendengaran atau bisa juga karena kurang stimulus termasuk gadget atau screen time itu tadi. Oke, kemudian dok, adakah terapi khusus untuk menangani si speech delay ini? Ya, jelas. Jadi kami dari rehabilitasi medik itu menawarkan untuk terapi anak dengan speech delay, yaitu bisa dari okupasi terapi, yaitu untuk fokusnya, konsentrasinya, karena kadang-kadang anak terlambat bicara itu karena fokusnya yang terlalu kurang, sehingga dia hiperaktif, tidak mendengar, seolah-olah tidak memahami apa yang dibicarakan. Kemudian selain untuk okupasi terapi, juga anak-anak dengan speech delay itu seringkali adalah anak-anak dengan gangguan sensori, termasuk yang tadi yang saya sebutkan belum saya sebutkan. Jadi anak-anak dengan gangguan sensori itu dia mendengar tapi prosesnya gagal sehingga outputnya tidak keluar kata-kata gitu, sehingga diperlukan terapi sensori oleh okupasi terapis, yaitu dengan terapi sensori integrasi atau bisa juga dengan Snozellen gitu. Lalu kemudian yang lain adalah terapi bicara termasuk dia bahasa ekspresifnya untuk mengungkapkan atau bahasa reseptifnya, jadi dia bisa menerima memahami perintah sederhana, tolong ambilkan sapu, tolong buangkan sampah, itu termasuk bahasa reseptif dan termasuk juga artikulasinya. Jadi kita harus memahami juga anatomi dari mulut anak, ada nggak yang menyebabkan dia keterlambatan bicara, jangan-jangan ada tangtai atau yang lain yang menyebabkan dia susah untuk berartikulasi dengan baik. Kemudian ada juga psikologi anak. Jadi psikologi anak itu tadi pendampingan secara psikologi, karena apa? Seringkali anak keterlambatan bicara karena faktor dari orang tuanya, misalnya kurangnya stimulus, kesibukan orang tua, pola asuh yang salah, sehingga menyebabkan anak keterlambatan bicara. Sehingga perlu pendampingan psikologi, dan juga dari psikologi klinis anak biasanya juga menentukan untuk memastikan ini penyebabnya apa ya, apakah autism atau ADHD atau penyebab yang lain gitu kira-kira. Betul, berarti sangat kompleks ya dok ya. Nah kemudian dok, kira-kira nih dok, kapan sih orang tua bisa mengkonsultasikan si anaknya ini terkait dengan speech delay dari yang dialami oleh anaknya? Oh iya, jadi makanya saya sebutkan tadi bahwa secepat mungkin, sedini mungkin. Karena kan anak itu kan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Ketika kita menunda, kadang kan orang tua itu ikat dari sekitarnya. Alah, tunggu dulu, nunggu sampai 2 tahun. Nanti kalau 2 tahun, dulu bapaknya juga terlambat bicara. Nanti tunda dulu. Sebaiknya tidak terlalu menunda terlalu lama. 1 tahun, dilihat kok anak saya beda dengan anak lain. Ketika anak lain misalnya menunjukkan sesuatu, dia tidak bisa, dia hanya diam, tidak bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Kemudian
loh, kata-kata cuma babbling, ba, mama, tapi tidak ada maknanya, tidak paham maksudnya, hanya ekolali, menirukan, tapi tidak mengerti lah. Itu sesegera mungkin dikonsultasikan ke dokter spesialis anak, lalu kemudian ke dokter spesialis rehabilitasi medik. Oke, baik. Berarti memang peran orang tua juga sangat mempengaruhi ya, Dok? Ya, banget. Nah, kemudian nih, Dok, kira-kira peran dari orang tua sendiri ketika di rumah nih, Dok, kira-kira apa ya yang bisa mereka lakukan, Dok, untuk mengatasi si speech delay pada anaknya? Oke, ya. Jadi peran orang tua sangat penting karena apa? Okupasi terapi, terapi wicara, psikologi itu kan paling lama hanya seminggu 2-3 kali. Dan waktunya hanya 40-50 menit sampai 1 jam ya. Sementara 7 kali 24 jam adalah bersama orang tua. Artinya peran terpenting ada di orang tua. Orang tua harus menstimulus anaknya supaya berbicara. Kenapa kok gadget atau screen time itu mengganggu? Karena kan di gadget itu kan orang berbicara tanpa jeda ya. Halo, aku pengen makanku ini bla 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 bla, sehingga anak tuh nggak paham itu maksudnya apa. Sementara kalau kita bicara dengan anak, kita akan nanya, adik sudah memberi jeda untuk dia menjawab. Sudah, kita mengulang lagi kan, mau, maem apa, sehingga kita memberi kesempatan untuk komunikasi 2 arah. Jadi ada saatnya untuk mendengarkan, kemudian ada saatnya untuk menjawab, sehingga anak tuh memahami kata per kata secara perlahan. Jadi peran orang tua di sini adalah sesering mungkin stimulasi anak, belajar bersama anak, bermain bersama anak. Gampang anak-anak tuh belajar pura-pura di rumah dokter-dokteran, sakit bu, yang mana yang sakit, ini bu dadanya. Jadi tanpa kita sadar dengan bermain itu kita juga mengenalkan anggota tubuh kita, mengenalkan bagian-bagian yang lain gitu. Sama seperti kita misalnya belajar dengan anak ya Mbak Gita, anak misalnya bilang, oh itu apel deh, apel itu warnanya merah, bentuknya bulat, tapi kita nggak menunjukkan apa itu apel, pasti akan sulit buat mereka. Ketika kita mengajarkan mereka dengan benda, menunjukkan warnanya, itu kita belajar banyak gitu. Jadi intinya adalah di orang tua. Sementara dan juga pola asuhnya, screen time, gadget, anak dikurang dari 2 tahun sama sekali tidak boleh tersentuh gadget, karena itu akan membuat anak jadi bingung, semakin masalah dengan bicaranya. Betul. Memang stimulasi itu penting sekali ya, Dok ya. Baik itu dari rumah dan juga lingkungan sekitar. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian nih Dok, kira-kira pesan untuk sahabat PKU di rumah apa ya, Dok ya, untuk mengurangi gangguan speech delay ini sendiri? Oke, ya, untuk para orang tua di sana bahwa sedini mungkin kita harus mengenal keterlambatan bicara pada anak. Tidak perlu takut atau malu untuk bertanya apakah ada sesuatu yang kurang pas dengan anaknya. Karena semakin sedini mungkin kita bisa mengenal keterlambatan bicara anak, maka sedini mungkin kita bisa menerapi dan itu akan jauh lebih baik. Kemudian di PKU Aisyah Singkil sudah lengkap, ada okupasi terapinya, ada terapi bicaranya, dan ada psikologi anaknya. Sehingga secara komprehensif, secara global kita bisa menerapi anak-anak dengan keterlambatan bicara. Lalu jangan lupa untuk orang tua stimulasi anak sedini mungkin, sebanyak mungkin, ajak anak untuk belajar dan ajak anak untuk bermain. Bermain kotor itu tidak salah. Seringkali orang tua terlalu khawatir, nggak boleh main hujan-hujanan, nggak boleh main kotor, nggak apa-apa, karena itu termasuk terapi sensori yang dari alam dan dari orang tua untuk mendekatkan hubungan kita dengan anak. Itu Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nah, itu tadi penjelasan mengenai speech delay dari Dr. Ari Ratna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas tips dan Sama-sama Mbak Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai gangguan tumbuh kembang anak speech delay. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.